Pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Sehingga seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau sekelompok pihak. Sedangkan dalam pengertian pemimpin secara umum, merupakan sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu agar mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan di dalam perusahaan atau kelompok supaya dapat mencapai tujuan. Sebab tanpa adanya suatu pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan itu sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Sebab pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut, yang mengikutinya karena kepentingan pribadi atau karena struktur organisasi. Tetapi pengikut mutlak harus ada, sebab kepemimpinan dikenal melalui tindakan yang mereka perlihatkan. Nah, landasan Alkitab tentang kepemimpinan perempuan juga terlihat dalam Alkitab yang memperlihatkan tentang peran di dalam kepemimpinan perempuan yang sama dengan laki-laki pada umumnya. Seperti beberapa contoh yang ada di dalam Perjanjian Lama yang mengungkapkan tentang perempuan sebagai pemimpin. Seperti halnya Deborah di dalam kitab Hakim-Hakim, Esther di dalam kitab Esther, Sifra dan Pua di dalam kitab Keluaran. Nah, hal ini juga yang menyebabkan sebagian gereja memberikan ruang yang jauh lebih luas kepada perempuan dan keterlibatan yang lebih luas bagi para perempuan dalam pelayanan, memberikan kontribusi pada ekspansi pelayanan gereja dan kepada masyarakat. Seperti halnya pada konteks saat ini, kemudian terdapat ratusan perempuan yang menjadi rohaniawan, yang berkhotbah, merintis gereja, dan melayani sebagai pendeta. Seorang mungkin mempunyai sederetan sifat pemimpin, tapi jika ia belum mengambil tindakan untuk memimpin, ia bukan seorang pemimpin atau belum menjadi seorang pemimpin. Sebab kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan yang dimotivasi oleh kasih dan disediakan khusus untuk melayani. Para pemimpin Kristen yang terbaik memperlihatkan sifat-sifat yang penuh dedikasi tanpa pamrih. Dimungkinkan karena orang Kristen tahu bahwa Allah yang mempunyai strategi besar di mana ia menjadi bagiannya. Nah, keberanian diperbesar oleh kekuatan yang datang dari Roh yang berdiam di dalam diri seseorang. Ketegasan datang karena mengetahui bahwa tanggung jawab tidak terletak pada dirinya. Kerendahan hati berasal dari kesadaran bahwa Allah lah yang melakukan pekerjaan tersebut. Dan kepandaian persuasif itu didasarkan pada kesetiaan kepada suatu alasan yang melampaui segala alasan lainnya yang menjadi ciri pemimpin. Nah, tidak terlepas daripada itu, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dilandasi oleh Alkitab bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Alkitab bagi orang Kristen ialah Alkitab berfungsi sebagai sumber ajaran, moral, inspirasi seperti pada masa penciptaan Allah yang Allah lakukan selama 6 hari lamanya. Allah menciptakan manusia pada hari ke-6 setelah segala sesuatu ada, dan manusia dijadikan untuk menjaga isi dunia ini. Puncak semua ini, dalam Perjanjian Lama terdapat tekanan antara dinamika Allah yang membebaskan umatnya dan memandang kaum pria dan wanita sederajat dalam Kejadian 1 ayat 27. Nah, dari ayat ini jelas bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda secara biologis dan seksual, namun memiliki atribut dan kekuasaan ilahi yang sama. Kesimpulannya bahwa peran antara laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan dan ketidakseimbangan. Namun, pandangan Alkitab menegaskan akan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Tuhan. Karena itu, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melayani. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama sebagai gambar dan citra Allah, diberi talenta dan karunia untuk melayani. Perempuan pun mempunyai peran dalam kepemimpinan dan bisa menjadi pemimpin di berbagai bidang apapun juga, tanpa terkecuali seperti halnya di dalam bidang gereja untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan dan mencapai visi dan misi gereja yang ada.